Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Babut Taqwa Batu Banda Aceh yang Allah muliakan, saudaraku seiman dan seakhirat, insyaallah selalu dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, dan selalu dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini memasuki akhir tahun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dikaruniai oleh Allah. Kita menyongsong tahun baru, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada tahun yang akan datang dan kemenangan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dalam pertemuan kali ini kami mengajak kita sama-sama untuk meniatkan i'tikaf sejenak di masjid, ya. Kemudian kita meniatkan menunggu salat syuruk dan meniatkan untuk sama-sama menuntut ilmu, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah jadikan kita umat Nabi yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, taat sesuai dengan Allah sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dibawakan oleh Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada sebuah kisah yang terjadi di kalangan para sahabat dan kemudian mendapatkan wejangan dan juga mendapatkan satu afirmasi dari Rasulullah SAW berkaitan tentang cara hidup kita dan cara beribadah kita, dan menjadi prinsip penting seorang muslim dalam kehidupannya. Kisah ini adalah kisah antara Salman Al-Farisi dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Ini kedua mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sahih beliau daripada Wahab bin Abdullah As-Sawa'i Abu Juhaifah, ya. Beliau berkata bahwa akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda, fara'a Abu Darda mutabadzilatan. Jadi diceritakan oleh Wahab bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Salman dianggap adalah sebagai muhajir dan Abu Darda adalah sebagai ansar, karena beliau tinggal di Madinah. Maka strategi Nabi dulu di awal saat terjadinya hijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Persaudaraan dipersaudarakan person-person, dari pribadi-pribadi, dua-dua begitu, sehingga setiap orang ansar menanggung, ya, kehidupan daripada orang muhajirin, ya, dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Jadi antara Salman dengan Abu Darda terjadilah persaudaraan atas dasar iman pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari zara Salman Abu Darda. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda, saudaranya, ya. Fara'a Umma Darda mutabadzilatan. Dia mendapatkan di rumah Abu Darda, ada istrinya, ya. Enggak langsung jumpa dengan Abu Darda, tapi dia pertama jumpa dengan istri Abu Darda, ya. Dan
menjadi catatan Salman pertama sekali berjumpa adalah fara'a Ummu Darda mutabadzilah. Jadi dia mendapatkan Ummu Darda, istri daripada Abu Darda ini, mutabadzilah, memakai pakaian khidmah, memakai pakaian kerja, memakai pakaian kerja yang menjadikan Salman Al-Farisi mempertanyakan masya'nuki, ya. Faqala masya'nuki, ya. Ada apa gerangan denganmu? Ya. Jadi dipertanyakan oleh Salman. Ya. Kita bisa sedikit menilai bahwa memangnya kalau pakai pakaian kerja atau pakaian mutabadzilah juga pakaian agak lusuh begitu ya. Ini menjadi pertanyaan dari Salman, masya'nuki, ada apa gerangan denganmu? Ya. Kalau kita dapat seorang perempuan di rumahnya memakai baju lusuh atau baju kerja, hari ini menimbulkan pertanyaan tidak? Bagaimana itu ilmu? Menimbulkan pertanyaan atau biasa saja? Pajan silain pakai baju hanaga, si rumah pakai baju hanaga, ya baru kawin baru pakai baju hanaga, bagaimana? Tapi sahabat mempertanyakan, kok pakaianmu tidak bagus di rumah? Jadi sahabat mempertanyakan ini, enggak sesuai dengan adat istiadat yang sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat. Di kalangan para sahabat ini menjadi pertanyaan, kenapa pakaian tidak menarik di rumah? Kan mereka berdua di rumah dengan suaminya, kenapa pakaian tidak bagus? Kalau hari ini, apakah jadi pertanyaan itu? Hana, ya. Pakaian yang Hana buat banyak tidak menjaga rumah. Ya. Berarti ada catatan penting, ya. Kesalahan adat kita ataupun kebanyakan daripada para istri dan perempuan kalau seandainya ketika di rumah ketika dengan suaminya memakai pakaian yang tidak menarik, ya, tidak menarik. Mutabadzilah ini pakaian lusuh, pakaian kerja, ya, pakaian yang tidak sedap untuk dipandang, ya. Ini menimbulkan pertanyaan dari Salman. Apa jawaban daripada Ummu Darda? Jawaban Ummu Darda adalah qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Nah, Ummu Darda menjelaskan masalah apa. Kenapa? Oh, ada masalah, ya. Ketahuan sama Salman dari pakaian saja sudah ada ketahuan. Ummu Darda mengatakan bahwa akhuka, saudaramu Abu Darda, dia tidak punya hajat lagi dengan dunia. Ya, dia sudah tidak punya hajat lagi dengan dunia. Saudaramu, ya. Jadi seorang wanita, seorang istri menyampaikan kepada teman dekat suaminya yang datang ke rumah berkunjung bahwa saudaramu itu, ya, sudah nggak punya hajat lagi dengan dunia. Ya. Jadi para ulama ketika menjelaskan maksud tidak hajat lagi dengan dunia apa hendak melepek lagi sehingga hanya beli, ya. Apa dia tidak perlu duit, tidak cari duit lagi sehingga tidak beli baju untuk istrinya. Bukan masalah itu, ya, tapi ini adalah sebuah kiasan terhadap bahwa istri Ummu Darda dengan secara adab dan halus beliau dengan penuh rasa malunya mengatakan bahwa ya beliau sudah tidak lagi tidur dengan saya, ya. Sudah tidak punya hajat lagi terhadap istrinya, sudah tidak ada lagi itu, sehingga dia tidak merasa harus berpenampilan menarik di depan suaminya karena suaminya tak hajat lagi dengan dia. Jadi istrinya ada di rumah sudah dia tinggalkan, ya. Tapi masih serumah, tapi dia tidak punya hajat lagi kepada istrinya. Ya. Nah, itu maksud bahwa tidak ada hajat lagi dengan dunia, bukan tidak cari duit lagi, tidak ada beli baju, ya. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada tidak kasih duit, ya. Nah, faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Lalu kemudian Abu Darda datang buat makanan untuk Salman. Nah, udah tambah ketahuan lagi masalah di rumah, ya. Yang buat makanan siapa? Bukan Ummu Darda. Siapa juga? Abu Darda. Jadi suaminya yang buat makanan.
ya untuk tamu ini, yaitu temannya ini. Ya. Faqala, setelah dibuat makanan untuk Salman, faqala kul, qala fa inni shaim. Ya. Kemudian dia menyuruh Salman untuk makan. Ya. Kul, makan. Aku ini puasa, kata Abu Darda. Jadi beliau suruh makan Salman, ya. Udah buat makanan, suruh makan. Lalu kemudian Abu Darda mengatakan, aku puasa. Berarti ini datangnya siang hari, bukan malam hari. Kunjungan siang hari, Abu Darda sedang puasa. Boleh tidak orang yang sedang berpuasa membuat makanan untuk orang yang tidak puasa? Jiman? Jujur dia, orang yang hanya puasa buat makanan, memasak makanan menghidangkan kepada orang yang tidak puasa. Boleh kalau puasa sunnah. Yang puasa wajib bulan Ramadan beda aja ya. Karena semua wajib berpuasa. Ya, semua wajib berpuasa kecuali ada uzur. Seorang istri mungkin dia tidak puasa, ya, memang tidak wajib puasa, suaminya ya suka masak, ya. Jadi walaupun puasa dia ingin memasak spesial untuk istrinya yang tidak puasa, boleh, ya boleh saja kalau bulan Ramadan. Kalau seandainya ya itu keharmonisan antara mereka berdua, bukan di luar, ya, bukan di luar tapi di rumah sendiri. Tapi kalau memang ini puasa sunnah tidak masalah. Puasa sunnah, ya, dia berpuasa, kita hidangkan makanan kepadanya sedang kita berpuasa, itu sah saja kata para ulama, tidak ada masalah, ya. Lalu apa kata Salman? Ma'ana bi'akili hatta ta'kul. Aku tidak makan sampai engkau makan, kata Salman. Pajak punya anak broken, pajak belum. Boleh nyuruh orang berpuasa untuk buka puasa. Ya benar, ya, hidangkan makanan itu yang dengar puasa drone pajak belum. Ya, anak bedah punya anak jadi upi pajak belum. Aku puasa apa? Pajak belum baru mudah, maaf ya. Cik benar, ya. Mana biar aku tidak makan, ya, sampai engkau makan. Salman sudah mengetahui masalah tanpa banyak bicara, sudah mengetahui ini masalah daripada Abu Darda. Dia sudah beribadah, sudah puasa seperti itu, sehingga puasanya ini sudah mengganggu keharmonisan dia dengan istrinya. Sudah semakin dia tahu masalah di rumah, ya. Maka Salman mulai menjalankan agenda perbaikan, ya, dengan mulai masalah wajib puasa diulang tangannya, ya. Salman mengetahui di puasa setiap hari. Ini tidak benar cara hidup daripada Abu Darda ini. Sudah mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Salman jalankan agenda dengan cara apa? Suruh buka puasa Abu Darda. Karena ini puasanya sudah berlebihan. Ya, kalau enggak berlebihan enggak akan mengganggu istrinya. Tapi ini sudah berlebihan mengganggu. Maka Salman suruh buka puasa. Aku makan sama denganmu baru. Ya. Nah, begitu. Tapi kalau dapat kawan sekarang dia puasa Senin Kamis, jangan ambil udah bilang saya udah mengaji sama Ustaz. Kalau dapat yang puasa Senin Kamis ini saya suruh buka nanti, ya. Tunggu dulu. Mungkin kawan ini memang baru sekali ini coba puasa, kalau katanya buka baru tinggal tidur puasa aja. Kalau coba akan dibuka, ya. Baik sih, ya. Ya, kalau sudah belajar berpuasa tidak sering, ya, tidak mengganggu aktivitas dan tidak mengganggu hal yang lain, benar saja. Cuma Senin Kamis saja saya puasa, yang lain tidak, misalkan, ya. Baru belajar juga, habis pensiun baru mulai ini, ya, sudah nggak apa-apa. Jadi apa namanya, berikan semangat untuk KBR kagak, tapi duduk bersama tetap silakan, ya. Ada masalah, ya, punya puasa sunnah, duduk di perut bersama, kita tidak makan, lain makan, tidak ada masalah, ya. Nah, tapi kalau puasanya sudah mengganggu, ya, yang ajar seperti Salman, benar, ya. Nah, kemudian qala fa'akala. Akhirnya apa namanya, Abu Darda buka puasa dan makan bersama dengan Salman. Ya. Akhirnya teman dekat bisa mempengaruhi, ya. Nah, disinilah dia bagus. Jadi karena teman dekat,
apa yang diminta sama teman langsung diikuti hana pedang dakwah. Ini menunjukkan teman dekat. Saya pikir bahwa setiap kita juga punya teman dekat yang modal seperti ini. Kita punya loan juga mungkin punya loan juga seperti ini. Ada apa itu? Ya. Kita punya teman dekat seperti ini. Ajak teman dekat kita itu untuk seperti itu. Ya. Yang undangan dodo, yang telepon subuh bunga-bunga tengah malam bergerak dirinya, yang bunga punya teman yang subuh masjid. Telepon. Telepon dia, kasih tahu dia, besok kita pengajian di sini berja baca ya, rumah dah hanya dia malam. Hai jangan buat semayang, buat solat, buat buat ya. Nyampu hanya gila pulang macam-macam, baca apa boleh culik ke. Ngon yang lainnya ajak untuk dia manfaatkan kedekatan kita itu untuk dia lebih baik. Ya. Apa juga arti punya teman dekat? Kita investasi banyak hidup bersama dengannya, ya, dalam senang dan susah bersama, tapi kita tidak mampu mengajak dia pada kebaikan. Apa guna? Pakai ya kedekatan kita itu untuk mengajak dia lebih baik dekat kepada Allah. Ya. Hailun ke hayu caci, man sama-sama ini ya, lagi biasa. Ya. Benar juga, mereka tak dua baru atau yang orang makan lu, ayo anak cirinya. Itu lah cara pegang orang. Setiap teman itu punya selah dan cara ngomong sendiri dan istilah sendiri yang mungkin hanya berdua saja kita pakai istilah itu. Kemudian, falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Kemudian Salman ternyata tidur di situ, tidak pulang. Ya. Salman tidur di situ dan ketika malam hari di awal malam langsung kemudian ya, Abu Darda bangun anak ibunya dia Salman dan sediakan tempat juga ya, lalu dan dia pun berdiri di malam hari untuk solat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah buat lagi ya di awal malam kamu mulainya untuk berhadap mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa kata Salman? Qala nam fanam. Salman mengatakan tidur dulu ya. Sudah wajah ya. Salman pun suruh tidur Abu Darda enggak diizinkan untuk solat di malam hari. Dilarang untuk solat. Pernah yang main judi online kan? Pernah yang main game kan? Pernah main solat dilarang ya. Wajah ya. Nah, fanama thumma dhahaba yaqum faqala nam falamma kana fi akhir al-lail qala Salman. Nah, kemudian tidurlah, akhirnya ikut Salman. Tidur dia. Tapi curi-curi malam dia kira Salman kan dengar budak loh ya. Salman sadar ternyata nam pegang ya, budak wajah ya. Dipegang sama Salman suruh tidur lagi dia. Fakana akhir al-lail falamma kana bi akhir al-lail qala Salman ketika akhir malam, ya akhir malam sepertiga malam terakhir bahasa kita udah jam 3-an ya. Salman yang udah ya. Kumilan sekarang bangun untuk sholat sekarang bangun kumilai sekarang bangun ya. Fasallaya ya. Dan mereka pun sholat bersama. Dan akhir malam baru sholat bersama. Salman menjalankan agendanya, udah tahu nih, masalah ya. Dia dapatkan masalah di siang hari, dia dapatkan juga masalah di malam hari. Ini yang menjadikan keretakan harmonis antara dia dengan istrinya. Sehingga Salman tidak mengizinkan Abu Darda menjalankan agenda itu lagi. Nah. Kemudian faqala lahu Salman, dan akhirnya Salman memberikan nasihat kepada Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah. Ya. Kata Salman perkataan yang sangat mendalam sesuai dengan kaidah dan pemahaman sunnah daripada Salman, dan ini ijtihad sahabat ya. Ini ijtihad seorang sahabat memberi nasihat kepada temannya sesuai
dengan apa yang dipahami daripada sunnah Nabi dan Islam yang telah diajarkan Nabi. Beliau sudah belajar dari Nabi Muhammad, ya, dan beliau memberikan nasihat ini sesuai dengan pemahaman beliau tentang Islam. Apa kata beliau? Inna li rabbika 'alaika haqqan, bahwa sesungguhnya bagi Tuhanmu di atasmu ada hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan bagi dirimu juga ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah setiap hak itu, ya, sesuai dengan haknya. Setiap semua itu masing-masing berikan sesuai dengan haknya. Kata Salman, ya. Ini ijtihad Salman. Apakah ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan? Ya. Ada hadis Nabi sampai saat Salman mengucapkan ini, hadis Nabi ini tidak ada. Tapi ini ijtihad Salman. Makanya ada istilahnya ijtihad sahabat, ya. Ijtihad para sahabat yang mereka tidak langsung ambil dari hadis Nabi, tapi pemahaman mereka yang menyeluruh sehingga mereka hidup seperti itu atau berkata seperti itu. Abu Darda tidak menerima, ya, tidak menerima perlakuan Salman terhadap beliau sehari semalam sudah ini dan juga perkataan Salman ini. Ada terima kan? Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi datanglah Abu Darda mengadu kepada Nabi bahwa ya Rasulullah, aku ketika mau puasa dilarang oleh Salman, ketika mau sholat malam dilarang oleh Salman. Dan dia mengatakan bahwa bagi Tuhanmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan juga bagi keluargamu ada hak, dan berikan hak masing-masing sesuai dengan porsinya, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman, ya. Dan Nabi berkata setelah diceritakan itu oleh Abu Darda, Nabi mengatakan sadaqa Salman, Salman benar, kabutoi Salman. Man menyangka kepada Nabi kabutoi Salman, kata ijtihad sahabat lainnya. Berarti kaji ke sunnah Nabi. Pakai kalau stempel Nabi, stempel Nabi. Ya, bahasa lainnya wali kota nalu juga nyonya baju jin juga sebagai aturan. Menjadi juga di dalam seorang orang. Ya, pergi jauh wali kota kamera dia aturan kota nanya tu, cok stempel, baju. Jadi dia kaji kemudian. Aduh, jika aturan wali kota berarti. Tapi ya, menyamandang hambanya, ya, artinya pendapat beliau opini. Tapi ini, ya, sebelum disampaikan oleh Nabi Sadaqa Salman, benar Salman, itu ijtihad Salman. Tapi ketika dapat pembenaran dari Nabi, menjadi sunnah Nabi. Jadi apa yang dibuat oleh Salman terhadap Abu Darda dan apa yang dikatakan itu dapat legitimasi daripada Nabi. Udah begitulah benar Salman. Ya, apa yang Salman yang betul, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, ya, diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam Iqtisad fil Ibadah, yaitu, ya, beribadah kepada Allah dengan menjaga keseimbangan dan semangat yang terus menerus, ya. Ibadah yang benar secara tidak berlebih-lebihan. Banyak di sini pelajaran yang akan kita ambil daripada kisah ini disebutkan oleh para ulama, ya. Kita baca daripada apa namanya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau menyebutkan, ya, apa saja pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama adalah ziyaratus shadiq, yaitu mengunjungi teman dekat. Jadi mengunjungi teman dekat dari waktu ke waktu ini merupakan sunnah Nabi dan ini adalah merupakan hak setiap teman. Ada kecenderungan kita hari ini, kita pergi kepada seseorang karena ada kepentingan. Kepentingan kita atau mungkin kepentingan dia yang meminta kita untuk pergi ke tempat dia. Terserah, ya.
Karena teman kita dekat, dia ada kepentingan, hai, dia omong je tanya. Atau kita punya kepentingan, kita pergi. Tapi kita berjumpa tanpa kepentingan apa-apa, hampir itu hilang dalam agenda kita. Ini salah. Yang benar adalah kalau kita punya teman dekat, dari waktu ke waktu pergilah berkunjung atas dasar lillahi ta'ala. Ini teman saya lillahi ta'ala. Teman kita, teman dekat lillahi ta'ala, kunjungi dia kapan saja. Dan dia berkunjung kepada kita kapan saja. Kenapa? Rindu, ya, untuk berjumpa, ya, jumpa bersama. Ya. Punya teman dekat di Sigli misalkan dari Banda Aceh, pergi ke Sigli. Untuk apa? Untuk berkunjung. Ya. Drone yang jauh di nampak leh, drone yang jauh di sini. Oh ya, belum jangan malam-malam tak rumah dan tinggal rumah tak apa nanti. Pak kopi mangai Sigli. Oh ino dah jadi kopi mangai Sigli. Ya. Pergi ke sana bukan untuk apa? Memang untuk menyambung silaturahim, gak ada kepentingan karena cinta mahabbah antara kita berdua. Ini yang sudah hampir tergerus, ya, sesama kita, ya, hampir hilang. Rasanya kalau pergi mesti penahai, cuma yang road, ya. Belum minum Banda Aceh yang tinggi karena tol, orangnya buka phone, ya. Hanan traveling, cuma siju insyaAllah kata boleh, ya. Baju buku ini, dia kopi ini, kisah mana, ya. Jadi nyolo tu yang tu ini, orang jangan tinggi, baju buku ini, kabar, ya, jangan, ya. Begitu juga orang Sigli ke Banda Aceh, begitu juga yang lain. Ini kita hidupkan, apalagi kita sudah tidak punya kesibukan yang khusus yang harus kita kejar-kejar, ilik-ilik di wadai, ya. Kapan lagi masa yang paling menyenangkan kita punya teman dekat, cerita masa lalu, masa-masa awal yang kita punya banyak cerita, itu suatu yang paling menyenangkan. Kayaknya mana? Yang menyenangkan adalah apa bangai luar yang punya benda bangai ya. Jadi itu menyenangkan. Ya. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan bahwa ahli syurga itu nanti juga mereka berkumpul bersama bercerita tentang masalah mereka di dunia. Di dunia aja itu kumpul juga nanti di sana bicara masalah awal kita di dunia seperti apa, ya. Dan itu di antara kenikmatan di surga juga, ya, ngumpul bersama dengan teman-teman. Di dunia juga di antara kenikmatan itu kita punya teman yang sefrekuensi, satu pikiran, satu mendung, ya. Alhamdulillah Allah kumpulkan itu di antara kenikmatan dunia juga, saudara yang dimuliakan Allah. Coba tanya pada ayah-ayah aku yang mengenai kehanan di, jadi mengendong sebagian orang yang ngomong. Jadi kayaknya yang contoh di pegahai yang mana anak tua cerita hari, anak tua pegahai itu sempit sudah dunianya, kan susah, ya. Tapi menyenangkan tu sambung silaturahim itu, ya. Tanpa harus ada penahai, backtrack perkahwinan ni. Kadang pihak pegawai hanya ada pun terakhir, punya anak dia anak mobil dia ni. Ini ukuran pihak pegawai, ya. Nyo khauri terakhir yang nani khauri dulu. Yang ada dijak kali yang kaku. Dunan hantar pernah bijak. Nah yang mana? Atau lebih luceh lagi. Nah mana kan? Ya. Karena itu sudah hilang ziarah seperti ini, ziarah sunnah. Lalu kemudian dibuat makan dan tidur di malam hari. Hak tamu itu memang makan dan minum ada padanya. Itu dah berwujud. Pun bedanya kalau teman dekat, saudara dekat, dalam kita menjamu memuliakan mereka, tidak mempertanyakan bahwa apa baju, tidak, hidangkan, subuhkan. Oh dia tidak mau makan, itu lain cerita. Langsung juga jika ada enak, punya anak ada pakai rumah, punya orang mungkin anak ada pakai rumah, nyona bawa restoran yang hari China, yang rumah pilih punya, ya. Jika tanya beda hai tu tanya, bedanya hai tu, ya. Langsung memang sudah kita hidangkan, kita persediakan untuk dia. Lebih parah halam, mereka jauh, jauh baju. Yang mereka mulai gaya merau, kau pintu, ya. Ambil baju boleh betul, aja kupi leh, gunakan perbulan, ya. Itu sangat tidak memuliakan. Kehanan kita tu betul beli pegang yang dari, ya.
Mudah-mudahan selama nah sila kamu no menang kagaya kanya maju baca no man ai orang kedua kan ya. Itu sungguh tanah tidak memuliakan tamu ya. Jadi hak tamu bunga iya kira lagi orang media pula ya. Jadi hak tamu itu bunga iya kira dikira memang menanko sika hana istilah hanya hana pajogu hana jadi yang dia hanya jatah oleh ya hanya jatah oleh ya jadi baik menyana yang megah bawa huruf ini yang kira tandanya krit nya huruf ini yang megah ya. Jadi tandanya hukuman asli bunga ia kira bawa huruf ini itu tanpa ada huruf ini dan tanya kalau yang jujur yang ada huruf ini bawa bunga ia kira memang kalau tidak makan tidak minum itu tidak akan. Dan itu saya lihat dari mama saya sendiri dari kampung belum tinggal kampung ya kampung lah Klek ni so mentang na siara pun dari luar yang dua dari belang bawa bertabur dari itu baru kemudian dia ajuk ranuk bahasa awal dia ajuk ranuk dia nak undangan nyo nak perkahwinan dia ajuk ranuk ya jamu dia ajuk ranuk ya yang padahal kampung bahasa yang punya bijak ambil tangan awalnya adalah ya sini mah juk gobeng tangan truk kampung ya truk rumah mesti le ya kalau baju boleh ya padahal boy bilang anak ketemu Rio preletnya pada bulan ya, baru dia ya. Jadi bunga ini kira ayah hak daripada tamu itu ya. Jadi baik salah-salah kita ni ya. Kemudian tidur malam hak tamu juga yang datang ke rumah kita. Jadi enggak kata Nabi bahwa hak daripada tamu itu 3 hari 3 malam itu hak dia. Apalagi ini teman dekat ya. Tanpa dia tanya, tanpa dia mana berkata tu memang haknya budak nyobri kemudian tamah lom tempat ya jamek kayaknya tempat dia urung dia malam nya hak jamek dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mailun hana kena apa yang tahan itu obi mampu dijuk hana takalluf berlebih-lebihan tidak itu hak tamu di dalam Islam ya. Tak kira zaman rumah berjamun soal berayu dari rumahnya. Ini menyatu jamu rumah anak baik. Bukan rumah bidan. UBWC rumah. Nyanyi juga punya UBWC rumah. Ya. Minus kira-kira mana lebih besar rumah sahabat-sahabat dulu dengan rumah kita. Mana lebih besar? Tidak merasa risih ada temannya tidur di rumah. Anak merasa risih. Cuma mana dia? Mangdonyo karena dia biasa bawa hotel, ya jangan bawa hotel. Tapi kalau teman dekat janganlah. Ya, memang kita mau bersama-sama ya. Makanya kalau bersolat bersama berdua di rumah puji dan ilmu ya. Di rumah kita. Bahkan kalau misalnya ibadah bersolat di rumah dan jangan berkabut. Ya, solat sunnah dan ilmu. Salat sunnah maksudnya ya, kalau salat wajib umum ya, salat sunnah umum jangan berdekat ya. Orang dekat di rumah, jangan dia kemuliaan bagi rumah kita. Jangan merasa risih ya. Apalagi teman dekat kita sudah tidak ada masalah apa-apa dengan dia. Baik. Kemudian kita dapatkan Salman berbicara dengan Ummu Darda. Boleh yang bukan muhrimnya ngomong dengan istri kita. Sahabat mengatakan melakukan ini dibenarkan oleh Nabi boleh. Hana masalah. Orang-orang yang hana apa istilahnya bahwa tidak ada menimbulkan fitnah. Ya, ini adalah teman dekat. Kamu berpegang apa berumah udahnya hana masalah. Aman daripada fitnah, tidak ada masalah. Yang hari ini rasanya ya orang inam sangka hanjir le pegang abang orang bajur pi. Ini istri teman kita ngomong dengan dia rasanya dia hanya pegang abang orang inam upload juga di pegang hanya pegang abang orang. Itu teman dekat ini. Ya, dia ngomong dengan istri kita ngomong dengan istrinya sah, boleh. Selama tidak ada fitnah dan dia tidak membuka auratnya. Ya, tidak ada masalah. Seakan hari ini ini umat sunnah, dah sunnah betul ni. Jadi menyana orang rumah yang ada hanya berapa?
hanya tahu yang apa agak-agak mentang inang lagi hana. Bagi seorang perempuan ketika ada suaminya kita ajak ngomong dia dianggap ada dengan dia, satu antara mereka berdua, kita anggap dia ada. Jadi kita berbicara dengan istrinya bagus, baik, tanya mungkin ya, tanya hai kiban sinya, kiban oje, kiban bu, kiban oje, gak ada masalah. Bukan aurat itu, suara wanita bukan aurat. Kalau seandainya suara wanita itu aurat, gak ada sahabat satu orang pun yang akan berbicara sesama dengan wanita pada masa mereka, dan tidak akan ada yang mendengarkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha misalkan. Beliau paling banyak mengajarkan hadis, yang jauh Nabi yang tanya usul kiban Nabi ilmu, padahal Nabi hanya ilmu. Hai Nabi berdianan kiban ni, berilmu. Masa udahnya Aisyah menjelaskan. Jadi suara wanita tidak aurat. Yang aurat yang mana juga? Telepon malam-malam, ada call khusus malam hari tengah malam. Telepon janda-janda kembang malamnya baru aurat. Walaupun hana mendengar, walaupun tak lihat video, suara saja. Call tengah malam, nauzubillah, berbayar lagi mungkin Yang baru aurat. Maka wanita dengan suaranya walaupun jarak jauh, tapi adalah untuk memunculkan syahwat seorang laki-laki, itu baru aurat. Suara bisa jadi aurat begitu. Kenapa? Suara wanita yang diri begitu dan yang lain menggoda dan lain-lain. Ini baru. Tapi biasa bicara itu bukan aurat. Jadi berrealistis lah. Amalkan sunnah ini yang realistis. Agakkan bahwa agam untuk inam dengan orang agam yang hanya sama sekali berupok pegah-pegah banjir, bahkan dengan perumuh ngon gedenya mentang rasanya hanya pegah balik. Kenapa? Dia sudah pakai cadar, jadi hanya pegah balik beli. Jadi kamu kok ka dempe lagi tadi yang ngejak melako tu lagi tadi hana duanya pegah balik tu. Enggak demikian. Nabi tak ajarkan sunnah demikian. Sahabat tak ajarkan demikian. Kita anggap dia ada nasyid kibantinya. Yang pun kadang makin muda, kalau yang dia ya silakan bertukar. Ada suaminya lagi, apalagi ada suaminya lagi di situ, nggak ada masalah. Istri kita berbicara dengan teman dekat kita dan kita tahu dia orang baik. Ya, jadi itu kita perlu sampaikan supaya apa? Gaya hidup kita jangan juga rasa mengejar seakan yang baik, tapi sudah berlebihan jika ada. Maka ini pertengahan diajarkan oleh sahabatnya. Kemudian lebih daripada itu lagi adalah kita dapatkan di sini bahwa beribadah dan berpuasa sunnah Nabi itu tidak lagi jadi sunnah kalau sudah mengganggu hubungan kita dengan manusia. Itu kan hak Allah puasa hak Allah. Begitu juga solat kita hak Allah. Tapi ketika sudah mengganggu istri kita, mengganggu orang lain, itu sudah bukan lagi ibadah yang benar. Walaupun niat betul, niat betul yang tak berbuat seakan-akan memang betul, tapi cara kita melakukannya itu sudah keluar daripada tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak ada hak bagi istri, hanya hak untuk anak-anak kita, itu sudah keluar daripada sunnah Nabi. Tapi tidak semua hal yang niatnya baik akan berimbas baik juga. Tapi cara berpikir gimana? Puasa sunnah tidak salah, solat malam hari tidak salah, tapi cara melakukannya, di sini bisa jadi salah. Maka saya sampaikan juga bahwa ketika kita di masjid begini ngaji Al-Quran di masjid tidak salah, tapi ketika ada perayasu mengganggu ulim bantabaunya, bagaimana dengan menikah? Malam puasa lagi misalkan. Jadi tadarusan di malam hari, kemudian kita berbesar kedua didengar untuk masalahnya. Bukan baca Quran yang salah, tapi cara doa baca itu bisa dipertimbangkan. Cara baca apa? Cara baca bisa mengganggu orang lain. Ayat Quran juga mengganggu. Mana sama memang urusan tajam dulu. Di sana ada orang sakit, ada orang perlu istirahat dan yang lainnya. Silakan baca Quran tanpa harus mengganggu yang lain. Kita baca Quran di tempat ini, dapur raya urus solat yang lain. Kibannya mengganggu urus solat, berarti ben baca raya, baca OB, pahit baca terus ada masalah.
Tidak semua perbuatan yang kita niat baik dan nampak baik, cara dilakukan akan pasti baik. Boleh ditegur, boleh diperbaiki, boleh salah. Ya. Abu Darda tidak salah, beliau puasa enggak, cara beliau puasa di urut puasa di malam dari awal gitu. Hanaha bermohon. Dah hana ni di urut puasa di malam mana ni tu bermohon. Mana penting ingat ini. Kenyaman. Ya. Begitu saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Baik.